Pemirsa, lalu bagaimana peluang Indonesia menangkan pertandingan atas Filipina? Kita akan langsung bertanya kepada pengamat sepak bola, Bung Yusuf Kurniawan. Selamat petang, Bung Yusuf. Selamat petang. Bung Yusuf, ini lagi-lagi pertandingan penting dan juga penuh tekanan ya. Anda melihat bagaimana peluang timnas kita untuk bisa menang? Oh ya, menangnya peluang tentu sangat besar ya. Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan dalam narasi berita TV One bahwa kita datang dengan kekuatan yang lebih baik. Artinya dalam pasukan yang komplit ya. Karena apalagi sudah kehadiran J.I. Jazz dan juga Verdong ya, yang notabene ini memperkuat lini pertahanan kita yang boleh dibilang kemarin agak goyang ya. Apalagi dengan kartu merahnya Jordi Amat, tentu kehadiran dua pemain belakang kita ini, J.I. Jazz dan juga Verdong, ini sedikit memberikan rasa optimis bahwa pertahanan kita nggak akan segoyah ketika menghadapi Irak kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, para pemain juga dalam kondisi baik semua ya, bugar, siap tempur, tidak ada yang cedera. Kemudian dari faktor sejarah reputasi juga kita dari 25 kali pertemuan lawan Filipina cuma sekali kalah dan sisanya itu kita dominasi mereka. Jadi dari aspek apapun sebenarnya nggak ada alasan, apalagi sekarang kita menjadi tuan rumah ya, dan dengan kualitas pemain yang harus diakui di atas dari Filipina. Ya, kita ingin tahu kalau kita lihat pertandingan nanti malam dengan melihat yang ditempatkan untuk di lini-lini tertentu baik depan, kemudian juga penyerang dan sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah benar-benar semuanya sangat-sangat sudah sesuai dengan sempurna sekali sehingga nanti bisa menaklukkan Filipina? Kalau kita mengacu pada pertandingan babak pertama saja saat menghadapi Irak, sejatinya kita tuh laga kemarin nggak harus kalah ya. Tapi karena persoalan finishing kita yang gagal, sehingga akhirnya dalam hukum sepak bola kan berlaku. Ketika sebuah tim berkali-kali gagal memanfaatkan peluang mutlak mereka, maka itu akan menjadi hukuman di di akhir laga gitu. Dan itu dilakukan oleh Irak. Nah, artinya kalau kita bermain konsisten seperti di babak pertama ketika melawan Irak, main high press gitu ya, kemudian memanfaatkan setiap peluang yang ada, kita sebenarnya sama sekali nggak khawatir kita akan bungkus ini dengan 3 poin. Depan kita hanya perlu lebih klinis saja gitu ya. Kalau lini lainnya saya kira sudah sangat baik. Itu sudah diperlihatkan ketika melawan Irak ya. Depan kita kan ada Rafael Strike, ada Aurat Mangung, ada Marcelino. Kemudian di tengah kita juga ada Tom Haye yang sangat kreatif. Kemudian juga ada Nathan Choaon yang sangat mobile. Sebenarnya sudah sangat baik. Apalagi sekarang belakang kita lebih komplit. Baik, Bung, ini kira-kira nih Anda bisa memprediksi nggak berapa kira-kira skor nanti yang akan disajikan dalam pertandingan lawan Filipina? Iya, kita ini kan lawan Filipina sebenarnya nggak asing ya, karena banyak juga pemain-pemain Filipina yang bermain di Liga 1 gitu ya. Walaupun mereka tidak selalu jadi pilihan utama, tapi dari karakternya saya optimis sekali tim kita nih. Asal di babak pertama kita bisa bikin gol cepat saja, kita mungkin menangnya bisa minimal selisih 2 lah ya, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Yusuf Kurniawan atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Kita berharap agar Dewi Fortuna ini menaungi timnas Indonesia.